Shalom teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba sharing sesuatu yang penting, dan harapan saya apa yang coba saya bagikan ini dapat memberkati dan membantu teman-teman muda perihal tentang jodoh. Yaitu saya pengen ngebahas tentang jodoh di tangan Tuhan. Jodoh di tangan Tuhan. Nah, hal yang paling bijaksana adalah bertanya atau nanya sama Tuhan, akan membantu kita menjadi peka tentang rencana Tuhan terkhusus masalah jodoh atau pasangan hidup kita. Jadi waktu kita nanya Tuhan, maka kita akan peka tentang rencana Tuhan perihal jodoh kita. Nah, nanya Tuhan artinya gini, tidak memaksakan keinginan kita. Sebab rencana Tuhan jauh lebih besar, rencana Tuhan jauh lebih mulia dari apa yang kita inginkan. Ya. Memang benar kita ini memiliki yang namanya free will, kehendak bebas. Memiliki kehendak bebas bukan berarti jodoh di tangan kita. Kalau jodoh di tangan kita, maka kita berpotensi salah dalam memilih pasangan hidup. Yang benar adalah jodoh di tangan Tuhan, namun kita bertanya sama Tuhan. Kita harus memilih antara Tuhan dengan ego kita. Nah, kalau kita tanya Tuhan, berarti kita sedang meminta kepada Tuhan supaya rencananya yang tergenapi atas kita. Tapi kalau kita ngotot keinginan kita, maka bisa saja itu terjadi atasmu. Tapi di kemudian hari engkau akan kecewa dan rugi, karena yang tidak terbaik itu yang tergenapi atasmu. Tapi kalau yang dari Tuhan udah pasti lebih baik dan lebih mulia. So, sekali lagi, jodoh itu di tangan Tuhan, dan kita harus tanya Tuhan. Berapa banyak orang akhirnya bercerai, pisah dengan pasangannya karena sejak dari awal tidak melibatkan Tuhan. Sebelumnya dia hanya ngotot apa yang dia inginkan, kriteria yang dia inginkan itu yang dia paksakan, dan dia nggak peduli langgar firman apa tidak. Berapa banyak orang akhirnya menikah beda keyakinan, padahal udah jelas-jelas firman Tuhan menentang demikian. Tapi karena hanya untuk memenuhi keinginannya, firman Tuhan pun dilanggar. Nah, adalah bijaksana kalau kita nanya Tuhan perihal pasangan hidup kita, jodoh kita. Bukankah firman Tuhan berkata tidak baik manusia itu seorang diri? Tuhan bilang aku akan jadikan penolong baginya yang sepadan. Artinya Tuhan serius masalah pasangan hidup. Kalau Tuhan begitu seriusnya masalah pasangan hidup, harusnya kita nanya sama dia. Harusnya kita sepakat dengan rencana dia. Harusnya kita tidak memaksakan keinginan kita. Ya. Nah, menikahlah dengan jodoh yang dari Tuhan. Persiapkan dirimu. Persiapkan dirimu bukan untuk apa yang kamu inginkan, tapi persiapkan dirimu untuk apa yang Tuhan rancangkan. Sekali lagi, persiapkan dirimu bukan untuk apa yang kamu inginkan, jodoh seperti apa yang kamu inginkan, tapi persiapkan dirimu untuk menerima apa yang Tuhan rencanakan yang terbaik atas kamu. Nah, beberapa hal yang sering sekali terjadi, bahkan ketika saya pelayanan, ini sering sekali terjadi, membuktikan
jodoh itu di tangan Tuhan. Jodoh itu di tangan Tuhan. Ada beberapa hal, di antaranya. Yang pertama, jodoh kita terkadang adalah sahabat kita. Kita bergaul sudah cukup lama. Kita sangat dekat, sangat akrab, dan kita tidak pernah terpikirkan dan terbayangkan bahwa ternyata di kemudian hari suami ataupun istri kita adalah sahabat kita sendiri. Kita nggak pernah pikirkan. Nah, ini yang saya dapati beberapa kali ketika saya pelayanan. Saya dapati ternyata dulunya mereka sahabatan dan menikah. Nah, mereka tidak pernah sebelumnya berpikir atau membayangkan kalau sahabatnya jadi suami ataupun istrinya. Nah, setelah menikah baru direnungkan, menyadari, iya ya, memang ini karena memang rencana Tuhan. Karena secara logika tidak pernah terpikirkan, tidak pernah terbayangkan, tapi jadi suami istri. Nah, yang kedua, terkadang kita berjodoh dengan tetangga kita. Berapa banyak orang menikah dengan tetangganya yang sebelumnya tidak pernah dia pikirkan. Ternyata tetangga saya yang jadi pasangan saya di kemudian hari. Nggak pernah. Saya tidak pernah juga berpikir kalau di hubungan yang sekarang, begitu banyak saya pelayanan ke kota-kota, toh juga pasangan saya yang sekarang adalah orang yang dekat di lingkungan keluarga saya. Gak pernah membayangkan. Nah, dulu saya bayangkan pasti di kota yang berbeda, tapi itulah Tuhan. Nah, terkadang juga kita berjodoh, ini juga yang agak unik ya, agak unik. Terkadang kita juga berjodoh dengan mantannya sahabat kita. Kita berjodoh dengan mantannya teman kita. Ini juga banyak saya temui beberapa kali di pernikahan-pernikahan muda. Suaminya, istrinya ternyata mantan dari temannya dia. Nah, ini juga berapa kali terjadi dan di luar prediksi dan pemikiran bahwa ternyata mantan temannya itu kemudian menjadi istri ataupun suaminya. Nah, catatan-catatan penting bahwa jodoh itu di tangan Tuhan adalah sering sekali jodoh kita, ya coba teman-teman renungkan ini, sering sekali jodoh kita bukanlah seperti tipe kita. Saya percaya kalau ditanya tipemu seperti apa, pasti teman-teman muda punya tipe-tipe tertentu, seperti apa cowok yang kamu suka, seperti apa cewek yang kamu suka. Tapi sering sekali terjadi bahwa jodoh kita tidak seperti tipenya kita. Itu banyak terjadi, saya jumpai. Beberapa kali saya ketemu pasangan suami istri, ya, pasangan suami istri. Beberapa kali saya ketemu pasangan suami istri, saya tanya nih sama istrinya. Saya bilang, Bu, dulu bapak ini tipenya ibu ya waktu pacaran. Istrinya tegas ngomong, Pak, jujur ya, suami saya ini sama sekali bukan tipe saya. Tipe saya yang seperti ini. Nah, saya tanya juga suaminya, Pak, kalau boleh saya tanya, dulu ibu ini istri bapak, apakah tipenya bapak waktu bapak dulu masa muda atau waktu pacaran? Suaminya jawab, istri saya ini bukan tipe saya. Tipe saya seperti ini. Nah, tapi saya tanya, kok bisa? Kok bisa sekarang jatuh cinta dan bahagia sekarang? Dan jawabannya itu keren banget. Itulah Pak, jodoh di tangan Tuhan. Nggak pernah terbayangkan, nggak pernah terpikirkan, tidak sesuai tipenya dia, bukan tipenya dia,
tapi akhirnya bersatu dan saling mencintai. Itulah Tuhan, jodoh di tangan Tuhan. Ya. Nah, kemudian kita harus tahu juga jodoh yang diberikan Tuhan. Ini catat baik teman-teman. Jodoh yang diberikan Tuhan adalah yang kita butuhkan di kemudian hari. Catat baik. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan 5 tahun kemudian. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan 10 tahun kemudian. Untuk itu yang Tuhan berikan bukan apa yang kita inginkan. Yang Tuhan berikan apa yang kita butuhkan di kemudian hari. Terkadang yang kamu inginkan atau tipenya kamu bukanlah yang kamu butuhkan untuk di kemudian hari. Saya ulang. Terkadang tipikal kamu yang kamu inginkan seperti ini. Terkadang itu bukanlah yang kamu butuhkan di kemudian hari. Dan ini banyak terjadi. Orang menikah tidak seperti tipenya dia, tapi mereka saling mencintai, bahagia, dan diberkati Tuhan. Nah, berserah dan percaya kepada rencana Tuhan akan membawamu kepada pasangan yang terbaik yang kamu butuhkan di masa depan. So, teman-teman muda, belajarlah berserah. Ya, artinya begini, jangan ngotot. Ya, kadang-kadang orang pakai ayat, ya, pakai ayat untuk memuaskan keinginannya. Orang kadang-kadang pakai, kan firman Tuhan bilang mintalah akan diberikan. Nah, bukan berarti semua yang kamu minta itu diberikan. Sebab ada hal-hal yang kamu minta itu tidak mendatangkan kebaikan untukmu. Mungkin hari ini tidak kelihatan, tapi ke depan tidak mendatangkan kebaikan. Nah, jauh sebelum kamu minta, Tuhan udah tahu apa yang kamu butuhkan. Jadi maksudnya saya, jangan ngotot, jangan pakai ayat, jangan pakai alasan-alasan tertentu untuk kamu ngotot dengan keinginanmu, seolah-olah kamu gak setuju dengan apa yang Tuhan rencanakan. Harusnya yang benar adalah, Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Boleh meminta, tapi mintalah permintaanmu di dalam kehendak Tuhan, bukan keinginanmu. Nah, kalau kita meminta kepada Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, harusnya kita berkata, Tuhan, aku percaya apapun yang kau kerjakan baik adanya atasku. Jadi kita nggak ngotot, ya, sebab Tuhan tahu apa yang kita butuhkan di kemudian hari. Tuhan tahu wanita model seperti ini, pria model seperti ini, istri model seperti ini, suami model seperti ini yang kita butuhkan di kemudian hari. So, jodoh di tangan Tuhan. Ingatlah, jodohmu sudah disediakan Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata, aku akan menjadikan penolong baginya, aku akan menjadikan pasangan baginya, berarti Tuhan sudah punya planning atas kamu. Jadi planning Tuhan tidak berubah hanya karena kamu memaksakan keinginanmu. Planning Tuhan tetap yang akan terjadi atas kamu. Untuk itu, belajarlah untuk berserah, untuk mengandalkan Tuhan. Belajarlah untuk percaya kepada Tuhan. Sekali lagi anak-anak muda, jodoh di tangan Tuhan. Memang betul kamu punya kehendak bebas, memang betul kamu punya keinginan, tapi kehendak bebasmu, keinginanmu harus ada dalam kehendak Tuhan supaya tergenapi rencananya yang lebih besar, rencananya yang lebih mulia atas kamu. So, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Jangan khawatir, jangan takut. Jodohmu sudah disediakan Tuhan. Dan ingat, Dia akan menyediakan indah pada waktunya, tepat pada waktunya. Tetap semangat, tetap antusias. Saya percaya hari ini hari yang luar biasa.
hari yang diberkati Tuhan, hari yang penuh dengan mujizat-mujizat Tuhan. God bless you.